Ayo men. Seperti biasa men, kali ini potret ketemu lagi dengan saya men. Kita agak berjalan sedikit jauh men. Di sini di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Sungai Gelam. Biasanya kita lebih dikenal di sini tentang kawasan tempat anak-anak berkemah atau pramuka. Tapi kali ini kita bukan meliput anak-anak yang sedang kemah atau pramuka men. Ada yang lebih spesial lagi, ternyata ini satu-satunya yang ada di Pulau Sumatera. Mau tahu men tempat apa men? Nah untuk itu men, dari awal hingga 2 atau 30 menit ke depan ikuti saya men. Satu pantun dulu pembuka dari saya men ya. Oke men, dengarkan baik-baik men. Iya, minum jamu di dalam ceret. Nah, pergi belayar, airnya dalam. Nah, kita ketemu lagi dengan acara potret. Kita akan bahas ikan air tawar di mana? Di Sungai Gelam. Ayo men, let's go. Assalamualaikum. Men, ada orangnya men. Oke. Permisi mas, ya kita dari tim potret TVRI Jambi. Siap, saya familiar dengan familiar ya, calon gubernur mas. Siap. Oke, terima kasih mas. Ini tempat gedung salah satu pelayanan mas ya. Iya, betul. Artinya juga tamu yang hadir tadi sudah melewati kantor Sapam, kemudian kita mampir di sini. Nah, kita dengar di sini salah satu tempat untuk pembudidayaan ikan air tawar. Iya, betul. Oke. Jadi dengan Mas Firman bisa temani saya mas, kita keliling-keliling. Kita selalu siap. Oke. Tugas kita ini kok UPT, unit penerima tamu. Oke. Oke, siap mas, kita keliling ya. Oke. Oke men, kita cari tahu bagaimana keseruan dari tempat ini dan ada apa-apa saja yang menarik, bahkan untuk informasi, bahkan mungkin bagi kita yang belum tahu, disinilah tempat cari tahu. Yuk, potret. Come on men, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kopi? Ada. Maaf ya. Oke mas, dengan bang siapa bang? Dengan Ali. Bang Ali. Iya. Ali Nujum apa Ali? Tongkat Ali. Tongkat Ali. Bang Ali, Iya, saya iya. pengen tahu nih, cukup menarik sebenarnya teman ini lagi ngapain nih kawan-kawan nih? Kok ada yang diaduk atau dudak buat donat, buat dodol atau apa ini bang? Oke. Ini jadi proses percampuran antara telur dan sperma ikan kelemak. Kelemak. Oh, tadi saya lihat di situ namanya ikan apa? Ikan jelawat. Jelawat. Berarti sering lihat orang meninggal, yuk pergi Itu jelawat. Ini ikan jelawat. Oh, kalau bahasa lokalnya ikan kelemak. Ikan kelemak kalau bahasa Menariknya Jambi. kita kelemak ini kan kalau di Jambi mungkin sudah terkenal. Nah, jadi ini kurang lebih berapa lama proses kita mengaduk ini, Mas? Ini udah masuk tahap pembilasan. Pembilasan. Jadi dibilas. Airnya diganti-ganti terus. Ya, sebanyak kurang lebih minimal 6 kali. 6 kali pembilasan. Jadi fungsinya itu untuk agar telur menjadi bersih. Sperma yang tidak membuahi telur Iya. bisa Tersaring dengan sendirinya, Ya, dibuang, Oke. terbuang. Nah, jadi ada takaran sendiri nih, misalnya untuk sekian kilo atau sekian banyak telur itu berapa sperma ikan jantan yang mesti kita campurkan? Jadi rata-rata untuk telur yang sudah sering kita dapat itu kisaran bobot telurnya itu sekitar 500 gram. 500 gram. Nah, 500 gram telur itu dibuahi oleh sekitar 4 mili. 4 mili sperma. 4 mili sperma. Sperma, oke. Sperma untuk 500 gram. Jadi sperma ini kita dapat dari ikan jantan ya? Ikan jantan. Taunya ikan jantan dan betina dari mana? Dari kumisnya atau dari Kalau ikan jelawat itu di bagian sirip punggung. Oh, di Kalau secara visual ya. itu jantan. Sirip punggungnya itu lebih panjang. Oh, itu jantan ya kalau panjang ya? Kalau yang betina lebih pendek. Oh, berarti kadang pendek, kadang panjang itu? Itu
Banyak. Kan juga jelas ya Bang. Oke Bang, nah yang menarik juga dari sini Bang, dari proses ini, setelah proses ini kita kemana lagi? Ini saya lihat nih banyak sekali ini bak-bak ini bak-bak apa nih fungsinya ini Bang? Jadi Ini? bak-bak ini nanti digunakan untuk proses penetasan telur yang sudah dibuahi oleh dibuah tadi, dicuci sel tadi. sperma. Oh, Ya, gitu. Jadi akan kita tempatkan di sini. Inilah fungsinya wadah-wadah ini untuk proses penetasannya. Ya, jadi yang gelembung-gelembung ini kita ini apa ya? Ini aerasi. Air apa? Aerasi. Aerasi. Oh. Jadi itu alatnya, Iya. aerator. Oh. Dia mengumpulkan udara, Mhm. disemprotkan kemari. Jadi ini Muncullah gelembung-gelembung udara. fungsinya untuk apa nih? Menangkap oksigen. Oh, Jadi di dalam wadah ini Iya. oksigennya dengan penambahan aerasi ini diharapkan dapat lebih tinggi tingkat kandungan oksigen. Oh, iya iya. Kalau sudah dipindahin di sini dibiarkan sampai menetas. Ya nanti 1 kali 24 jam dia akan menetas. Oh, cepat ya 1 kali 24 jam. Itu sendiri. Oke, ya Bang, kita jalan dulu men, kita akan Oke, lihat oke, lagi bagaimana siap. suasana yang ada Siap, di sini siap, ya. siap. Lanjut Bang. Siap. Nah men, sekarang ada tempat khusus kita pengen lihat. Di sini banyak sekali kolam-kolam dengan ukuran yang sama. Di sini tempat apa men? Mau tahu? Kita akan cari tahu tentunya. Kita bersama di sini. Mau tahu siapa ini? Nah, ibarat kata pepatah men, naik delman bukan sembarang delman, naik delman membeli semen. Nah, kali ini kita berteman bukan sembarang teman kita nih ada Bang Firman men. Wih. Nah, ya Bang Masuk. Firman. Iya. Oke, Bang Firman Masih Bang selaku Sidan. apa nih di sini Mas? Saya sebagai humas di sini. Humas di sini. Iya. Oh, berarti kalau Betul. mau ngundang yasinan kasih tahu Mas. Oh, bisa. Oh, itu. Berarti keliling-kelilingnya harus Iya, tahu Mas ya. Oke, betul. Mas Firman. Siap. Oke, saya ingin lihat nih kalau sudah ada Oke. di depan kita ini kan sudah Ha. ada beberapa tempat yang kita lihat di sini soalnya ada berbagai macam bentuk kolam yang di sini Ha. tapi semuanya sih sama pada dasarnya. Bentuknya sama gitu ya. Tapi saya lihat ada ukuran ikannya berbeda. Sebenarnya ini tempat Siap. apa ini, Mas? Oke, Bang Zidan tadi udah muter-muter kemana Bang Zidan nih? Oh, mutar tuh ada tempat pemijahan Oh, tadi. iya. Lihat kolam Tapi- yang besar itu. Nah, cuman saya ini agak menarik juga sebenarnya ini tempat apa? Kenapa mesti dibuat lagi nih? Ini namanya bak pendederan. ya. Pendederan. Sebenarnya ini bak semen, tapi kita fungsikan sebagian untuk pendederan, sebagian untuk menampung ikan yang mau misal distribusi. Distribusi ya. Entah itu untuk bantuan atau untuk keperluan lainnya. Iya, iya. Nah, pendederan itu tahap setelah ini, Bang. Tahap. Jadi kan tadi Abang habis mijain ikan tuh. Pemijahan, iya, Iya. Larvanya kan ibarat kata dia masih butuh ASI, Iya. dia itu masih di dalam. Mhm. Dia kalau langsung keluarkan nggak kuat nih. Iya, 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 iya. Nah, tapi langsung digedein ke kolam gede juga dia kurang kuat juga karena masih bayi. Iya, perlu adaptasi ya. Betul, Oh, betul iya. disiapkan lagi gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. salah satu tempatnya adalah di bak ini, Bang. Mbak ini. Iya, bak ini kita fungsikan ada sebagian untuk menampung seperti kayak ini calon indukan. Iya. Ada juga kita dederkan misal kayak ikan nila ini dari larva kecil kita pelihara di sini sampai ukuran siap tebar di kolam yang lebih gede lagi Oh, gitu, Bang. biasanya setelah kita masukkan ke dalam kolam ini nih biasanya lebih kurangnya ini berapa lama untuk bisa kita pindahkan ke kolam yang lebih sebulan besar? 2 bulan bisa. Iya, kalau ini adalah ikan yang paling berbahaya. Apa itu, Mas? Sebab kalau jatuh ke susu sebelanga satu titik aja Bisa rusak. bisa susu. rusak. Ya, ini ikan nila. Ikan nila. Iya. Oh, ikan nila. Nah, ini kita ada Iya, nila, Iya, jelawat, iya. terus ada ikan lele, Iya. ada ikan patin. Patin. Perem- Patin, Pak. Iya, Patin. bukan nggak usah pakai Pak. Iya. Gitu ya. Nah, Iya. ada patin. Iya. Terus ada juga ikan emas. Ikan mas. Pokoknya semua ada, kecuali Ya. yang nggak ada lah pokoknya. Di Jambi itu, Heeh. Mas tahu ada ikan yang bisa main musik. Waduh, apa ini? Saluang. Pernah dengar ikan Iya, saluang? ada hewan juga yang bisa bernyanyi, Pak. Apa itu, Mas? Sapi. Sapi. Sapiul Jamil. Udah. Baik, Mas. Sebenarnya juga kita ingin tahu sebenarnya Siap. tujuan dari tempat
pembudidayaan ini sendiri sih untuk apa nih biar masyarakat Jambi khususnya lebih tahu nih kita bisa untuk mencari bibit, bantuan Ya. atau memang bisa membeli atau gimana nih sebenarnya fungsi awal kita untuk mengadakan pemijahan ini terutama nih. Mas? Kita ini kan sebenarnya garda terdepan ujung tombak strikernya daripada Kementerian Kelautan dan ini Perikanan. Stikernya di sini Iya, jangan sampai stiker. kebobolan Mas. Iya, ya. tapi bukan stiker tempelan ya. Bukan, ya, ya. Striker. Nah, Ujung striker. tombak dari Kementerian Perikanan. Iya, jadi emang apa namanya sebagai perpanjang tanganan dari pemerintah pusat ke daerah gitu Iya, kan. iya. Nah, salah satu fungsi kita adalah seperti transfer teknologi. Ya, kemudian juga penyediaan barang dan jasa, Iya. produk. Maksudnya seperti benih, pakan dan sebagainya. Oh iya, iya. Itu bisa diakses melalui layanan misal jual beli Jual beli. ya, Iya. atau juga berupa bantuan. Oke men, nah tadi kita akan melihat juga men bagaimana sih sebenarnya bentuk atau ukuran ikan yang ada di sini sebelum nanti kita minta temani ke ikan yang lebih besar lagi. Oh siap, Tapi di boleh sini ikan fauzi. lebih lebih ke ini ya ikan yang hidup ya. Iya, Ya, yang digoreng enggak ada mas. yang digoreng oh kita nanti di belakang aja. Oke mas, Abang kita itu. lanjut lagi Oke, ayo men, kita siap. jalan lagi men. Iya, Kita kirim kemana aja nih kalau untuk Sumatera atau memang seluruh Sumatera bahkan kita kirim ke Jawa. ke Jawa juga ya? Iya. Oh gitu. Tapi ruang lingkup BPAT Jambi ini di Sumatera. Sumatera. Dan kita one and only, satu-satunya Iya. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Di yang ada di Sumatera. Sumatera. Wah, nah Ya. men, ternyata Jambi cukup bangga men. Kenapa Ya. Kementerian Perikanan tuh memilih Jambi sebagai lokasi satu-satunya tempat pembudidayaan ikan air tawar. Betul, Kenapa? luar Karena biasa. Jambi tidak bisa ditawar-tawar. Betul, Jambi harga mati ya. Iya, harga mati Jambi. Masih ditawar lagi gitu Iya, ya. nggak tawar. Iya. Sebenarnya juga kita pengen tahu nih, selain memang fungsinya juga memberikan bantuan kepada kelompok tani, kemudian Ya. juga ada yang sifatnya misal kerjasama dan jual beli. Nah, apakah sistem lain yang berkaitan dengan pengolahan atau pendistribusian ini kita pasti ada semacam trouble atau kendala kecil yang biasanya yang harus kita jalani keluh kesahnya nih. Kalau misal distribusi kita ini ya lebih ke distribusi ikan hidup gitu ya. Yang hidup ya. Jadi ya kita juga dalam mendistribusikan ikan hidup ini kan misal bentuk benih, calin dan Iya. sebagainya. Jadi nggak sampai pemasaran dalam bentuk pengolahan ikan. Iya, iya, Sampai karena itu bukan Wilayah kita ya. wilayah kita. Beda-beda. Walaupun kita sekarang sedang merintis ya, sedang berusaha membuat albumin dari ikan gabus. Oh. Mengeluarkan produk albumin dari ikan gabus karena kan albumin kita tahu sendirilah Iya. manfaatnya kan Iya, iya. luar biasa ya. Iya, benar-benar. Nah ini BPAT juga sedang Proses lah namanya? ya, Iya, proses. Mudah-mudahan ketemu suatu skala bisnis ya, mulai dari hulu ke hilir ya dari ikan gabus ini salah satu ikan saya lokal menarik yang nih. BPAT. Saya tidak tahu men, biasanya kita masyarakat Jambi yang awam kita melihat ikan gabus itu ada di rawa atau Iya. di payo atau di umo kalau orang Iya. Jambi. Nah ternyata di sini bisa dibudidayakan. Kita Iya. pengen tahu seperti apa men, di mana ikannya nih. Oke, siap. Kita lanjut jalan dulu. Dan ini ikan yang Ya. unik ya. Unik ya ikannya, Karena unik ya. namanya gabus tapi bisa tenggelam gitu ya. Gabus kok bisa tenggelam Iya. ya. Oh ya. Oke, Pak Bang Sidan. Ya. Oke Mas, jadi ini salah satu ruangan yang kita punya juga nih. Iya, ini salah satu ruangan yang digunakan untuk kelompok spesifik lokal. Oh Khusus gitu. menangani ikan-ikan lokal. Kan lokal. Asli pakai shot ya. Oh. Asli Nusantara. Asli Indonesia. Nusantara. Oke, nah kalau begitu di sini bisa kita lihat bagaimana sih sebenarnya proses atau yang biasa menangani dari Spesifik lokal. spesifik Iya. lokal ini. Jadi Jadi kita langsung ketemu sama suhu yang punya ruangan ini ya. oke, boleh. Punya kelompok. Oh iya, di mana dia Mas? Pak Yudi Yusri. Pak Yudi. Biasanya kalau jam segini lagi ngaduk-ngaduk ikan. Oh, Iya, mainan ikan. Iya. Ayo men, kita lihat men. Sepertinya ada di sini nih. Oke, siap. Ayo men, ikut men. Oh iya ya, ini ada nih. Oke. Assalamualaikum Pak Yudi. Oke, selamat siang. Oh, ini ini kan apa ini, Pak? Ikan baung, Pak. Ikan baung. Nah, ini indukan ya? Indukan, Pak. Ini jantan dan betina. Ya. Oh, taunya jantan, Mas? Nah, ini jantannya nih. Untuk ukurannya lebih besar atau memang ada sirip tertentu yang biasa? Ini genitalnya lebih panjang. Coba Pak Firman dipegang dulu. Oh, yang mana? Yang ini? Ah, Oh, ya. ini biar saya pegang ini. Satu seorang ya. Iya, kita. Nah, coba dibandingkan Pak Firman. Wih. Nah, nih.
Oh iya. Ini jantan ada yang lebih panjang tuh Pak tuh. Oh, ekor yang di Genital itu. Bang. ini ya. Ah, ininya iya. lebih panjang ya. Oh, iya ini men, ini laki-laki men. Ini betinanya. Ini betina. Ah, kita bandingkan. Betina cukup titik aja ya. Iya. Oh. Nah, oke. Nah, saya ingin tahu nih, apakah proses mereka ini dikawinkan seperti biasa secara alami atau memang bagaimana? Karena apa masih butuh jantan dan betina? Ya, ini kalau pemijahannya kita lakukan stripping. Iya. Jadi dikeluarkan gitu ya. Iya. Diurut gitu ya. Diurut. Diurut nanti dicampurkan. Oh. Kebetulan kita ada telurnya udah di sana. Oh, sudah ada telurnya. Dia sifatnya nempel. Oh gitu. Jadi diurut dulu ya. Ya, Istilahnya ini Mas siapa tadi? Yudi. Mas Yudi ini dukun beranak ikan lah ya. Jadi kan ini biar beranak diurut. Ya, diurut. Oh, kalau telurnya sudah ada. Sudah ada tadi udah. Oh, sudah dilihat tadi sudah selesai. Nah, makanya kita coba lihat telurnya, men. Kalau untuk awal, Mas, mungkin beradaptasi kan mereka biasa dari sungai sebelum kita jadi bini. Mungkin ada stres atau bagaimana polanya nih biar terbiasa nih makan pelet atau memang jenis ikan baung ini bisa makan semua? Untuk kalau dari alam itu emang harus istilahnya domestikasi ya. Oh, domestikasi. Di wadah dulu, diajarin pelet. Diajarin pelet. Tapi kalau sudah kita dibudidayakan di sini, dipijahkan di sini, dia udah mudah bisa pelet. Jadi cara ngajari peletnya gini. Ya nanti kalau lapar dia makan lah. Oh, kalau itu melet ya. Oh, jadi biar lapar pasti dia mau ya. Oh, men ternyata ikan saja butuh beradaptasi, guna proses untuk hidup lebih lanjut dan berkembang biak. Ya gitu Mas ya? Oke, kalau gitu nanti kita bisa keliling lagi ya Mas ya? Siap. Oke. Ayo men, kita lanjut lagi. Terima kasih dengan Mas siapa tadi? Oke, Yudi. Yo, kalau boleh pergi ke Payo, saya kasih pantun dulu men. Kalau boleh pergi ke Payo, betul. Ke lahan gambut mementang ambal. Nah, kalau boleh saya bertanya, itu jenggot apa ambal? Lebat men. Bah. Nah, men, sekarang kita berada di salah satu ruangan atau di sini seperti gudang ya. Lebih persisnya di sini adalah salah satu tempat pembuatan pakan atau pelet ikan sendiri. Nah, bisa kita lihat nih beberapa macam tumpukan karung ini yang telah disediakan ya. Ini yang nantinya akan diberikan kepada ikan di sini. Nah, pertanyaan saya, apakah pakan ikan ini cukup dengan alokasi jumlah atau kolam yang cukup banyak yang ada di sini? Nah, kita akan cari kejelasan lagi nih dengan Bang Firman. Tadi mana Bang Firmannya? Ayo men. Saya pura-pura nggak lihat aja gitu. Pergi bareng balik juga serempak lah Bang. Oh gitu ya? Tinggal Bang. Iya. Sibuk sendiri tadi lagi ngapain Bang? Sebenarnya ini tempat apa ini Bang? Ini adalah pabrik pakan. Ya, Kita buat sendiri. Pakan mandiri. Ya, kita buat sendiri. Ya, sementara ini yang sudah ada di sini adalah pelet tenggelam. Pelet tenggelam. Iya, jadi belum kita ajari renang nih. Oh, belum bisa renang dia ya? Iya, jadi masih tenggelam dulu. Karena kalau untuk pelet yang terapung kan memang dia populer di masyarakat ya. Iya. Cuman dia membutuhkan satu mesin lagi untuk mencetak apungnya gitu. Nah, pelet tenggelam ini sendiri sebenarnya bahan bakunya apa yang dasar yang kita buat nih bahan-bahan ini? Bahan dasar kita ada tepung kedelai. Tepung kedelai. Situ juga ada tepung ikan. Tepung ikan juga dan ada. Beberapa protein yang lain juga kita masukkan. Nah, ini mungkin juga perlu kita soundingan ke masyarakat ya. PPAT Sungai Gelam ini sedang kembali merintis ya. Mencoba mencari formulasi yang terbaik dengan menggunakan bahan lain selain dari tepung nabati. Yang bahan protein nabati ini kan kita masih dari kedelai nih. Iya, kedelai. Sementara kedelai masih impor. Iya, benar. Iya. Mengurangi ketergantungan dari impor, kita mencoba menggunakan bahan baku lokal. Artinya yaitu ada solusi lain ya. Apa itu Mas? Indocovera. Indocovera itu jenis tanaman. Jenis tanaman sejenis juga. tanaman yang mudah sekali kita tanam. Kita tanam. Oh, Iya. gitu. Nah, jadi itu sudah kita terapkan di sini ya? Sudah diterapkan.
Kalau gitu Mas, saya pengen tahu lagi men, lebih banyak lagi tempat di sini dan fungsinya seperti apa. Kita boleh keliling-keliling lagi Mas, temani saya Mas. Tapi jangan keliling-keliling pusing nanti. Oh enggak, Jalan saja. Kalau jalan Iya, gitu saya kasih pantun dulu. Oh boleh, silakan. Ini kotak bukan sembarang kotak. Siap masuk. Ada kotak di atas pasir. Oke. Iya Bang Firman, botak bukan sembarang Wih, botak. sih. Walaupun botak banyak yang naksir. Wih, Iya. amin. Sekarang lagi nih. Nah, ini berapa nih ngasih Oke, nah Mas, tadi kan kita sudah lihat di dalam ternyata ada salah satu tanaman yang tadi apa namanya Mas? Indiana Jones. Indiana Jones. Johnny. Gopera. Gopera. Ini salah satu tanaman dari Amerika Latin yang dijadikan campuran bahan pakan buat pelet ikan. Ya pokoknya dari luar negeri lah, bukan asli Indonesia lah. Iya. Tapi di sini kita budidayakan. Iya. Oh. Kita budidayakan, kita manfaatkan sebagai bahan baku pakan pengganti tepung kedelai. Oh, jadi bisa ditunjukkan Gitu. Mas ini guys. Bisa. Ini Oh, ini iya dia ya, ini Indigo Vera ya. Oh, oke. Iya. Tapi nggak apa-apa, ikan makan nggak bakal jadi indigo gitu ya. Oh, indigo ya. Jadi ternyata bisa hidup tumbuh di daerah tropis kita. Iya, Jadi, ternyata coba Indonesia kan luar Oh, biasa ya. iya, Apa aja bisa bisa tumbuh di situ iya. kan. Kemarin saja ada orang meninggal Apa tuh? ditanam tumbuh Bang. Oh gitu Jadi ya. pocong. Apanya? Ada pocong berdiri gitu ya. Iya. Oke Mas. Siap. Jadi di sini kita juga ada bibit ini Mas, bibit ini. Ada. Kita juga bagi-bagi Bisa biji bagi-bagi. kok. Oh, bagi-bagi biji ya. Iya, bagi-bagi biji. Ada juga yang sudah di polybag itu tinggal tanam. Oke. Kita akan mendigo veraisasi Oke. Indonesia. Aduh. Boleh nih kapan-kapan. Nah, Bang Firman. Siap. kalau Tadi kita keliling ada di tempat apa namanya nih? Oke. Pakan, juga ada tempat pembenihan dan juga ada tempat apa yang membesarkan ikan. Nah, di sini nampaknya ini adalah salah satu kolam terbuka yang ukuran Iya. lebih besar. Iya, iya. Sebenarnya fungsinya ini buat apa ini, Mas? Ya, nggak ada yang Ini tahu. adalah bilik untuk pingitan induk. Oh. Kolam pembesaran induk, pengolahan persiapan indukan. Oh, berarti Kolam calon kalau indukan. ibaratnya itu kalau sudah mau pingit itu sudah mau dinikah. Iya, sudah kita persiapkan jadi indukan yang bagus. Untuk bakalan dikawinkan ya. Iya, calon Oke. indukan. Nah, kita pengen lebih dekat Mas, pengen lihat kalau memang standar ukurannya seperti apa, boleh kita coba untuk memberikan Boleh, makan. siap, tapi nggak usah nyebur ya, kita Nggak sampai nyebur. nggak usah ya. Oke. Oke. Yang bisa dipercikan. Nah, ini pelet apung ya. Amin. Kita coba ini pelet apung yang sudah diberikan makan itu buat ikan ini. Iya, ini indukan patin pustina, Bang ya. Oh, ini patin pustina. Ini patin, lihat tuh Bang ya. Ukurannya seragam dan enaknya pelihara ikan ini nggak usah dikasih minum. Nggak usah Iya. dikasih minum. Iya. Nah, Mas, luar Siap. biasa. Sebelah ada yang sudah agak gede lagi. Mas tahu nggak kenapa ikan ini tidak pernah tidur? Kenapa? Kasurnya basah. Wah. Sudah tidur, Iya, iya. Mas, ya? Betul, betul. Iya. Oke Mas, terima kasih banyak atas Siap. waktu dan kesempatannya. Kita sudah Oke. dikenalkan dengan salah satu tempat pembudidayaan ikan air tawar khususnya Sumatera, hanya satu-satunya di Jambi. Satu-satunya. Dan luar biasa kita di sini bisa juga melihat berbagai jenis ikan lokal yang bisa dibudidayakan. Iya. Bagi pemirsa yang mungkin ada kelompok tani mau memberikan semacam pengajuan bantuan atau juga yang mau bisa membeli juga bisa di Iya. sini Mas ya. Datang ke sini. Iya, kalau Ya. pengen tahu silakan ada websitenya, di Iya. situ banyak informasi Iya. terkait. Kita boleh ngiklan nggak nih? Oh, boleh sedikit websitenya di mana ini Iya, Mas? kita punya channel YouTube juga namanya Botia TV. Buat CTV. Oh, itu oke. satu-satunya channel YouTube Ya. yang ada di BPAT. Oke, luar biasa keren. Oke Mas, terima kasih dulu. Sama-sama. Nah, baiklah pemirsa, kita akan cari tahu lagi bagaimana keseruan-keseruan potret di edisi selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana. Satu pantun dulu penutup dari saya, boleh Mas? Boleh, boleh. Oke. Gini pantunnya, Mam. Kalau hendak minum jamu di dalam ceret, Siap? buah kelapa di pinggir beton. Oh, betul. Nah, kita bakal ketemu lagi di acara potret, tapi Mantap. jangan lupa selalu nonton. Wih, Nah, oke. luar Makasih Mas. biasa. Sama-sama. Oke, boleh ikannya bawa balik Mas? Ikan patin, ikan rawan. Apa tuh? Hati-hati di jalan. Wah, Masuk oke. ya? Dadah. Ada. Ayo, Makasih, Mas. Mas Idan. Siap, siap. Makasih ya, Mas. Ya.